Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, adik-adik youth dan teens yang saya selalu kasihi di dalam Tuhan. Pagi ini kita mau berdevotion bersama, bersaat teduh bersama. Sebelum kita bersaat teduh, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu bagi setiap kami yang kami alami dalam hidup kami. Kami merasa sangat dikasihi oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pimpin sertai kami mau merenungkan kebenaran firman, mau mengerti lewat pimpinan Roh-Mu yang kudus. Tuhan memberkati setiap kami, mampukan kami melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, adik-adik youth, ayo kita bersyukur pagi ini karena anugerah dan kasih setia Tuhan selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Sudah jalani 2025 dan kita ada di bulan Desember. Wah, nggak ringan, nggak gampang, tapi kita tetap ada dan bersyukur. Tema di 2025 yang adalah increase in Christ, ya, kita meningkat, bertambah, bertumbuh di dalam Kristus, kita jalani ya. Dan kita ada di penghujung tahun 2025. Kita mau belajar satu kebenaran firman. Jangan lupa tema Natal kita di 2025, kepedulian ilahi. Dan kita mau belajar tentang hati Allah yang begitu penuh dengan kepedulian dalam hidup kita. Dan biarlah kepedulian itu juga memenuhi hati kita untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Pagi ini saya mau ajak kita belajar satu kebenaran firman. Saya kasih judul kasih yang nyata. Kita baca dalam satu nats kebenaran firman Tuhan yang mungkin kita udah hafal. Ya, Yohanes 3 ayat 16 kita baca dan kita perkatakan bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ayat ini sungguh sangat luar biasa. Natal adalah puncak kasih Allah yang memberi tanpa pamrih, tanpa mengharap kembali. Setiap kita mendengar kata-kata firman Tuhan dalam Yohanes 3 ayat 16 ini, kita diingatkan pada satu inti daripada Injil. Kasih Allah yang begitu besar. Namun kasih itu bukan hanya sebuah kata, tetapi kasih itu nyata lewat tindakan. Kasih yang daripada Allah yang membuat saudara dan saya menerima kasih karunia. Natal bukan sekadar kasih atau sebuah kisah indah dari kandang di Bethlehem. Natal bukan hanya sekedar itu, tetapi Natal adalah momentum ketika kasih Allah yang menjadi nyata bagi saudara dan saya, hadir dan menyentuh manusia yang berdosa. Siapa itu? Saudara dan saya. Saya manusia berdosa yang disentuh oleh kasih Allah yang luar biasa. Dia hadir di tengah-tengah kita. Itulah Natal. Bapak Ibu yang kekasih, Natal adalah pernyataan kasih yang terbesar. Namun bagaimana kasih Allah dinyatakan melalui sebuah kelahiran seorang Kristus Yesus Tuhan? Berikut beberapa contoh wujud kasih Allah yang nyata pada momentum Natal, di mana di bulan ini kita akan merayakan, memperingati, dan kita akan memahami esensi yang sesungguhnya dari kasih Allah yang nyata itu sendiri. Yang pertama, kasih yang memberi putranya. Ya, kita belajar bahwa di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 berkata demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Ini inti Natal yang sesungguhnya. Natal itu memberi tanpa harap kembali. Natal itu memberi walaupun, bukan memberi jikalau, tapi memberi tanpa pamrih. Itulah Natal yang sesungguhnya. Allah tidak menunggu manusia bertobat baru mengasihi, tetapi Allah mengasihi manusia tatkala manusia itu masih di dalam dosa, melainkan justru Dia memberikan anaknya, katanya di sini, ketika dunia bahkan menolak Dia. Betapa sedih mungkin hati Allah, tetapi Dia mengasihi luar biasa. Itu satu bentuk kasih yang nyata dan luar biasa. Kasih yang sejati selalu mengambil langkah pertama, punya inisiatif. Coba renungkan kata inisiatif. Kasih yang sejati enggak pasif. Kasih yang sejati enggak menunggu, tetapi kasih yang punya inisiatif. Di Bethlehem, Allah memberikan yang paling berharga bagi dirinya untuk menebus saudara dan saya. Sesuatu yang mungkin itulah titik balik kita untuk menjadi berharga kembali di matanya Tuhan. Ketika Allah menunjukkan kasih yang nyata. Kasih Allah tidak ditandai oleh jumlah hadiah Natal yang saudara dan saya terima. Hai, berapa jumlah hadiah Natal? Hai, berapa jumlah? Kalau beberapa waktu yang masih saya, masa-masa saya itu ya, ada kartu Natal di pos, dipajang di pohon Natal, dan bukan Natal yang sesungguhnya, bukan sekedar itu. Itu bentuk kasih ya, tapi bukan hanya itu. Tapi bukan juga berarti nggak perlu itu. Nggak perlu juga kalau memang saudara dan saya mau menunjukkan kasih lewat itu, perlu juga. Tapi tidak hanya sekadar itu bentuk kasih yang sesungguhnya. Tetapi kasih yang sesungguhnya Allah menunjukkan yang luar biasa. Anaknya yang tunggal dikaruniakan bagi saudara dan saya. Poin yang kedua, kasih yang nyata, bentuk kasih Allah yang nyata yang juga kita harus kerjakan dalam hidup kita adalah berat. Kasih yang mengampuni. Haleluya. Efesus 1 ayat 7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Saudara dan saya, kelahiran Yesus adalah awal dari misi penebusan Allah. Bayi di palungan itu datang untuk menghapus dosa manusia melalui karya salib. Ada banyak yang viral menyatakan bahwa penyalipan adalah rencana daripada iblis, atau penyalipan adalah rencana dari Allah Bapa. Saya mau katakan bahwa Yesus tidak akan pernah menggenapi rencana iblis. Iblis mungkin berkehendak Yesus mati di salib, tetapi sesungguhnya itu bukan rencana iblis untuk digenapi oleh Yesus. Saya mau katakan pribadi bahwa Yesus menggenapi apa yang Allah Bapa rencanakan. Ingat apa yang dikatakan waktu berjumpa dengan Petrus, bahwa sekali-kali tidak. Tapi Yesus berkata bahwa enyahlah engkau iblis. Kenapa? Karena engkau memikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh Allah. Tapi Yesus melakukan segala sesuatunya untuk apa? Untuk menggenapi kehendak Allah. Panjang kita bahas itu, tetapi kasih yang mengampuni. Ayo, Dia datang untuk membawa penebusan bagi saudara dan saya. Kasih yang nyata enggak hanya sekedar menghibur, tetapi memulihkan. Katakan memulihkan, memulihkan dan memulihkan. Saat kita menerima kasih pengampunan, kita pun dipanggil untuk menjadi pembawa damai, pembawa kabar sukacita, membawa pemulihan satu hubungan yang retak, bukan meretakkan satu hubungan yang baik-baik saja. Mengampuni mereka yang menyakiti saudara dan saya sulit, tapi pasti harus kita kerjakan. Sebagaimana Allah telah mengampuni saudara dan saya, Dia menjadi penebus antara saudara dan saya terhadap Allah Bapa di surga. Dan Dia memulihkan hubungan kita kembali. Yang ketiga, kasih yang memanggil kita mengasihi sesama. 1 Yohanes 4:11 berkata, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Titik. Harus. Tapi enggak pakai tapi. Kasih yang nyata enggak pakai tapi. Harus sebagaimana Allah mengasihi, kita mengasihi. Dan di sini dikatakan,
Maka haruslah kita saling mengasihi. Natal yang sesungguhnya bukan hanya tentang menerima kasih, tetapi meneruskan kasih yang daripada Allah. Kepedulian ilahi itu. Kasih yang menyelamatkan, kasih yang memulihkan, kasih yang mengampuni. Untuk apa? Untuk dunia tahu ada kasih yang peduli akan keberadaan dan kehidupan mereka. Kasih yang tampak melalui tindakan kita. Kasih yang nyata nggak berhenti di hati, tapi mengalir melalui tindakan, mengalir melalui apa yang kita kerjakan. Kiranya kasih setia Allah terus nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih Allah menjadi nyata ketika Kristus lahir. Kini kasih itu menjadi sempurna ketika kita hidup di dalam Kristus untuk mengasihi sesama manusia. Kita satu dalam doa. Bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah yang luar biasa dalam hidup kami. Kasih yang kami terima yang nyata daripada Tuhan dan kami hidupi, kami salurkan. Ada kepedulian ilahi dan kasih itu nyata melalui hidup setiap kami. Kami berdoa mengucap syukur, mampukan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Jumpa lagi dalam Victorious Devotion selanjutnya. Shalom.